tidak hanya nanti kita bekerjasama dalam bidang kerjasama yang terkait dengan pengabdian kami sebagai pendidik untuk bisa mengembangkan juga atau memberikan pengabdian atau memberikan layanan kepada masyarakat yang terkait dengan. Kami juga berterima kasih kepada seluruh pihak dan juga narasumber tentunya yang akan memberikan materi kepada kita nanti. Dan harapan kami semoga apa yang nanti disampaikan oleh hadir pada kesempatan ini yang kami hormati perkenalkan Bapak Wakil Ketua 3 Pak Muslim Ansori Sarjana Hukum Islam SAI Mulia Lampung. Dalam hal ini diwakili oleh ini sebagai promosi juga ya Pak. Jadi Bu Dr. Mardiana ini saya ini adalah kepala MP3M. Tapi dalam prosesi rektor kenikmatan dan luar biasa sehingga kita bisa bersilaturahim berjumpa di kegiatan bimbingan teknis pendalaman tugas pimpinan dan anggota DPRD Kota Lampung Tengah untuk melakukan sebuah kegiatan yaitu sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kemudian yang kedua adalah peran DPRD dalam evaluasi perencanaan pembangunan daerah dapat menjalin, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang kiranya sama-sama bisa mengembangkan, bisa membuat kebiasaan yang selalu dilaksanakan, tapi adalah merupakan upgrading, merupakan penyesuaian. Anggota DPRD Kota Tengah yang kami hormati dan banggakan, serta sekaligus saat ini menjadi peserta BIMTEK yang diselenggarakan di Swissmere ini. Pertama-tama marilah senantiasa kita menjadikan puji syukur kehadiran Allah Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kenikmatan dan luar biasa sehingga kita bisa bersilaturahim berjumpa di Swissmere ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kita tidak ada yang lebih baik lagi, lebih mulia lagi juga. Kita selalu mengucapkan sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita sama-sama harapkan syafaatnya di akhir kelak nanti. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, atas nama pemerintah Provinsi Lampung, saya mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan bimbingan teknis pendalaman tugas pimpinan dan anggota DPRD Kota Lampung Tengah untuk melakukan sebuah kegiatan yaitu sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta merajut kebersamaan dalam kebinekaan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dalam rangka meningkatkan kompetensi sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, penyelenggaraan BIMTEK ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kemudian yang kedua adalah peran DPRD dalam evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Yang ketiga adalah cek barangkali nanti diselenggarakan di hotel bintang 3. Ini jadi permasalahan juga. Dilaporkan oleh LSM, penyelenggara itu dilaporkan BIMTEK. Jadi jangan sampai nanti kita muncul seperti itu, sepertinya kita selenggarakan dengan benar, tetapi karena mungkin administrasinya yang tidak sesuai, jadi permasalahan sehingga panggilan harus boleh KPH. Tapi insya Allah itu diselenggarakan betul, walaupun tempatnya berbeda. Ini juga menjadi catatan oleh MP3M. Jangan sampai nanti
Jadi Bapak Ibu, penyelenggaraan ini ada kesalahan ataupun ada interpretasi yang kurang tepat. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari BSDM selalu melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dalam hal penyelenggaraan BIMTEK ini. Karena sepanjang pelaksanaan BIMTEK di Provinsi Lampung yang diberikan rekomendasi oleh Presiden adalah BPSDM Provinsi Lampung untuk melakukan monitoring dan sebagainya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Lebihnya kami dari BPSDM serta rekan-rekan mohon bila tidak ada kebersamaan, pemahaman yang sama, tidak salah menyalahkan. Di mana pemerintah sudah mengedepankan bahwa kita dalam sebuah singkatan yang diterjemahkan berorientasi pada pelayanan. Kemudian kita harus akuntabel, harus kompetensi, harmonis, goyah, adaptif pada pelaksanaan yang baik. Mungkin perlu kami sampaikan filosofi dari jalan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan Menteri Negeri Republik Indonesia nomor 14 tahun 2018 Kabupaten Kota. Kami dari BPSDM Provinsi Lampung memberikan rekomendasi tentang BIMTEK bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kota dan melakukan monitoring. Itu kami juga mohon kepada Kabupaten Lampung dalam hal-hal BIMTEK seperti ini diselenggarakan dengan baik. DPRD Musi Banyuasin di Lampung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Kepala BPSDM Bapak Senen Mustaqim MSI, yang terhormat Saudari Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Lampung, Dr. Mardiana MDDI, yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Saudara Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Saudara Sekwan dan staf Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Saudara narasumber Bapak Insinyur Mulyadi Irsan MD Magister Teknik, serta hadirin yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara pembukaan bimbingan teknis pendalaman tugas bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dengan tema Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta merajut kebersamaan dalam kebinekaan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang mana penyelenggaraan kita pada hari ini di Hotel Swiss Bell Bandar Lampung tanggal 24 sampai tanggal 27 Februari tahun 2012, yang di tahun 2022 yang diselenggarakan oleh LP3M Universitas Muhammadiyah Lampung.
Hadirin yang saya hormati, perlu diketahui bahwa penyelenggaraan pemerintah di daerah dalam rangka meningkatkan kinerja. Selain itu, diharapkan bimbingan teknis ini dapat menambah pengetahuan, pemahaman, dan wawasan, serta dapat kita terapkan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi kita sebagai anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Semoga kegiatan bimbingan teknis dapat membawa manfaat dan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kita, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, dan dapat membawa kemajuan serta perbaikan, khususnya untuk masyarakat kita di Kabupaten Lampung Tengah. Hadirin yang saya banggakan, saya atas nama pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Tengah juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Rektor dan Ketua LP 3M Universitas Muhammadiyah Lampung yang sudah memfasilitasi kegiatan bimbingan teknis ini dengan baik dari perencanaan acara, persiapan, pelaksanaan, fasilitas dan tempat. Sumbang saran juga sangat penting adalah kerjasama yang baik sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan ini secara semaksimal mungkin, dan semoga jalinan kerjasama ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, langsung kita buka ya. Apa ya Pak Desa? Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari Jumat tanggal 25 Februari tahun 2022, bimbingan teknis pendalaman tugas bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah secara resmi saya nyatakan dibuka. Untuk itu kita sama-sama berdoa agar kita semua dalam kehidupan bersama-sama. Dan di ruang ini sama-sama menjaga proses agar semua kita terjamin dan kita semua berlaku. Yang pertama, terima kasih dari LPPM Muhammadiyah dan senior DPRD Lampung Tengah atas kesempatannya. Saya perkenalkan diri, saya Mulia Isa dari Pemerintah Provinsi Lampung, bertugas di Bawah Provinsi Lampung. Pada hari ini saya dikasih waktu kurang lebih sejam. Nanti kata panitia dibisikin akan berakhir 11.30. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, saya akan mencoba mengoptimalkan keterbatasan waktu sehingga kita bisa berkomunikasi, berdiskusi, kita bercurah pikiran apa yang menjadi harapan dan panitia bisa tersampaikan secara optimal. Saya mohon izin berdiri. Saya izin, tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua terkait apa yang menjadi harapan pada hari ini. Saya akan menjawab atau menyampaikan apa yang diminta oleh Pak Ketua terkait peran DPRD dalam situasi kebencanaan dapat daerah APBD dan KPD dan penyusunan pokok-pokok jalan. Next. Ada yang ada enam poin yang akan saya sampaikan. Saya pertama akan menyampaikan pembuka dulu pendahuluan dulu, nanti saya akan menyinggung tentang perencanaan pembangunan daerah. Kita sama-sama tahu apa yang menjadi cita-cita bangsa kita, yaitu bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Setelah kemerdekaan ini bagaimana mewujudkan pembangunan itu untuk mengisi kemerdekaan, ya, agar nanti sesuai dengan tujuan negara yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang 45 ayat 34, bagaimana mensejahterakan, keempat, mensejahterakan masyarakat,
mencerdaskan bangsa, ikut keterlibatan dia dan melindungi bangsanya. Nah, untuk itu pembangunan itu dibutuhkan rencana. Jadi bagaimana pembangunan berkelanjutan, berkelanjutan dibutuhkan rencana. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, perencanaan ini menjadi tools dari suatu pembangunan. Jadi semua secara nasional, baik Bapak Presiden, Bapak Gubernur, para bupati, wali kota, DPRD punya tujuan yang sama. DPR untuk tujuan bernegara. Jadi kita samakan ini tujuan bernegara. Semua apa yang tertuang dalam RPJMN, RPJMD itu akan menuju ke tujuan bernegara. Jadi goalnya sudah tahu. Oke, next. Nah, Bapak sekalian, bagaimana pembangunan daerah itu dapat terwujud tidak terlepas merupakan bagian daripada pembangunan nasional untuk mencapai target pembangunan nasional dari peran kementerian dan lembaga didukung oleh pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota. Tujuannya nanti terjadi pemerataan dan peningkatan baik pendapatan, daya saing, kesempatan kerja, lapangan berusaha dan ada publik. Harapan senada segera banyak yang berkenan. Artinya OPD juga bersupport capaian dari Pak Bupati dan DPRD. Nah, ini rencana yang setiap tahun terhubung dengan RKPD. Nah, ini sebagai informasi terhadap dokumen perencanaan di Papua Tengah Pusdes. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, nanti setelah RKPD ini, Bapak Ibu sekalian, akan masuk ke KUA, Kebijakan Umum APBD, berkas pelapor anggaran sementara. Ini biasanya dipegang oleh BPKD. Domainnya di BPKD. Jadi saya tidak tahu kebijakan pelapor seperti apa. Apakah uang itu ditentukan oleh keuangan ke OPD? Apakah berdasarkan kebutuhan? Money follow priority, money follow program. Jadi memang perencanaan itu 50% yang menentukan ketepatan dalam pembangunan. Lalu yang lain menjadi kontrol dalam evaluasi dan LPPD dan EPB-nya, laporan dengan pemerintah dan evaluasi dan pemerintah. Itu yang terus siklusnya diperbaiki, dibenahi terus. Oke, next. Nah, Bapak sekalian, ini skip saja, terus langsung karena waktunya terbatas. Nah, bagaimana keterhubungan nanti di daerah RPJMD Lampung Tengah 20 tahun RPJMD Pak Bupati ini terakhir Pak 2025-2045 sudah akan menyusun DPRD RPJMD baru. Nasional itu RPJPN. Konon ceritanya Indonesia. Agus Pak dari PKS. Dari situ kan tadi ada disampaikan bahwa masing-masing instansi SKPD itu wajib melaksanakan pembuatan restoran yang sesuai arahannya dengan RPJMD. Kapan batas maksimal SKPD itu harus membuat itu? RPJMD itu punya Pak dan wakil. Jadi setelah diikuti lanjutnya, dia ditindaklanjuti setelah ditetapkan dalam peraturan daerah. Dia harus menyusun Mensa. 5 tahun mengacu ke RPJMD. Dia nggak boleh buat isi lagi Pak. Isinya isi RPJMD. Jadi dia 3 bulan itu sudah pemerintah dia menyusun Mensa. Di awal dia sudah menyusun rampanya. Rencana awal. Setelah RPJMD diterapkan, paling banyak kemudian akan menyusun Mensa. Selama 5 tahun sesuai masa berlaku RPJMD. RPJMD ada RKPD-nya setiap tahun. Renstra ada renca. Itu Pak, yang dinas ada renca. Tahun ini Lampung Tengah melaksanakan RKPD 2023. Dinas yang melaksanakan renca 2023. Renca, ketika nanti musyawarah disahkan, dia sudah harus menyusun renca. Konsultasi, nah itu masuk ke PPKS Pak. Di situ nego Pak, berapa anggaran di OPD. Biasanya teman-teman PU yang gede ya Pak.
bina marga biasanya itu cipta karya dimanfaat sebenarnya ada satu programnya loh. Karena kita punya balai benih di Tribunjul, provinsi namanya balai benih 1.000 hektar di Tribunjul. Waktu itu fokus kita lakukan itu monitoring pangan di lapangan itu. Jadi Renstra harus segera mungkin disusun setelah RPJMD ditetapkan. Intinya itu Pak. Ya, kalau tidak nanti ada hukuman. Ya, silakan. Saya. Bagian waktu. Nama saya Agus Hamid asli. Bukan Hamid Leono dari dulu. Ori yang berkawin. Ori. Ada dua masalah, dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Tadi pernah dilemparkan. Saya bahagia karena bisa ketemu ketua kepala Bapeda Provinsi. Bahwa bagaimana caranya bersinergi antara APBD provinsi dan kabupaten. Nah, pertanyaan saya bagaimana caranya supaya APBD provinsi membantu APBD kabupaten. Dalam hal ini adalah program-programnya. Ya. Saya pernah lihat di daerah, nggak lihat ya, tapi baca di koran waktu kebetulan ke Palembang. Itu DPRD APBD provinsi itu membantu program untuk kabupaten, dia bantu dulu. Di Bandung juga Jawa Barat itu, di luar kami dia bantu untuk program-program di kabupaten, sehingga APBD provinsi itu kan banyak duitnya, kerjaannya nggak ada, artinya nggak menyentuh ke rakyat betul. Nah, bagaimana caranya? Di Lampung Tengah ini banyak isu dan banyak masalah, antara lain tadi angka kemiskinan. Kemarin Pak Suryadi, Pak Jadi ini tolong Pak Jadi Pak. Nah, tata ruang di Lampung Tengah perlu tidak? Apakah Lampung Tengah punya PKW? Sebenarnya Bandar Jaya itu cantik kita terakhir. Apa lagi PKL baru? Apa? Misalnya penajam atau yang pajak ekonominya tumbuh di sini. Nah, ini untuk memperatakan semua pertumbuhan di wilayah Lampung Tengah. Nah, itulah strategi yang memang yang dilihat oleh Bapak Jaga dengan mendukung OPD-OPD-nya untuk mendorong karena tadi bersaing Pak dengan kabupaten lain. Kita ukur nih berapa ini, semua kita ukur gitu. Oh ini gila cepat ya. BPS yang memotretnya Bank Indonesia nanti untuk inflasinya seperti apa perguruan tinggi juga mau. Jadi kita perlu di Bapak kita diskusi kita depan nah seperti itu. Ya bagus ya. Oke, kurang lebih ya. Saya izin dari dilengkap terus saya skip Pak Ansari. Dia evaluasi Pak sampai targetnya ini Pak. Ada bahannya nanti dibagi bahan ya. Ya jadi ini itu Pak apakah nanti ini apakah ini saya pikir Pak Musa keren. Sehingga nanti jadi rapornya APBD di Kabupaten Lampung. Ya saya apa sudah habis waktunya. Nah ini Pak mekanisme pengaturan dalam konteks sudah saya undang di pasal 65 Undang-Undang 23 pemerintah daerah tugasnya daerah menyusun dan mengajukan DPR membahas dan memberikan persetujuan equal sama ya oke next terus pas pembahasan terus skip saja ini. Nah ini KKPJ memang ini dilakukan ya tahunnya pengertiannya bagaimana pertanggungjawaban pemerintah pada DPD sesuatu disebut KKPJ ya. Membuat hasil pendengaran perusahaan pemerintahan tujuannya ini hasil pendengaran perusahaan di pasal 16 PP 13 2019 atau berdasarkan program dan kegiatan serta permasalahan kebijakan strategis dan tindak lanjut disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ini sudah rutin ya, Bapak Ibu sekalian ya. Disampaikan dalam rapat paripurna DPRD. Oke terus. Nah ini penyampaian paling lambat 3 bulan setelah anggaran berakhir dalam hal perhalangan pelanggaran atau sementara APBD dilanjutkan kepala daerah atau langsung atau pelaksanaan tugas dalam paripurna yang akan daerah dan wakil secara bersama kepala daerah atau pelaksanaan sementara APBD disampaikan pada kegiatan bagi kejelasan paripurna. Oke terus next ini penjelasan terkait penyusunan APBD sensitif ini sudah dikuasai Pak. Penyampaian APBD dan ini Pak paling lambat 30 hari setelah APBD diterima
DPRD harus memberikan effort. Ya, di 2013-2019 masukan terhadap program pendidikan anggarannya tadi Pak Agus semua kasih masukan. Perda, kebijakan strategis daerah itu apa sih? Terus hal yang rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah. Kan ada urusan absolut di masing-masing anggota DPRD sudah menyampaikan. Nanti yang akan merekap pihak sekwan ya, sekwan yang nanti akan merekap usulan. Silakan apa yang jadi kebutuhan sesuainya. Saran saya disinergikan dengan program di OPD. Nah, jadi berkolaborasi lah. Kalau mereka sudah usulin itu, kita juga usulin apa kita lihat. Nah, ini pokoknya terus. Nah, ini pokir DPRD berdasarkan Undang-Undang 2017. Pokok-pokok yang bermasalah pembangunan daerah dimulai dari berdasarkan proses. Pokok DPRD dijelaskan dan sasaran dan prioritas pembangunan di daerah. Pokok pikiran DPD masuk dalam daftar permasalahan ya. Jadi semua transaksi pajak, semua transaksi retribusi ya, ke depan mesti pelan-pelan kita harus elektronik ya. Jadi non tunai sudah tidak ada lagi nanti ke arah-arah tunai. Contohnya seperti di DKI, di Kota Medan sudah beberapa, bahkan di Kota Bengkulu ya, itu sekarang Indomaret itu udah pakai pajak retribusi ya. Ya, padahal tetap juga ya kita parkir di Indomaret di Alfamart tetap ditarikin ya. Tapi bukan bocornya masalahnya. Tapi bukan dari Pemda resmi. Tapi kalau di Bengkulu, di Kota Bengkulu itu sudah mulai Pemdanya turut hadir Pak. Nah, seminimal mungkin pajak retribusi parkir yang ada di rumah sakit umum biasanya Pak, gitu ya. Itu sudah mulai harusnya di transaksi non tunai pakai flash gitu. Waktu tahun dimulainya transaksi elektronik di Jakarta Pak, itu target 1 tahun itu tercapai hanya 3 bulan Pak. Jadi harusnya dia 1 tahun. Retribusi parkir tadi ini cukup 3 bulan. Target kecil kan 1 tahun selesai dengan 3 bulan. realisasikan atau selama ini banyak Nah itu kan karena transaksinya tunai dulu ya. Jadi ketika bahkan yang lebih parah sekarang dana jauh itu sekarang sudah masuk perhitungan P3K dan PNS yang baru. Bahkan dana kelurahan sudah nggak ada ya. Dulu ada namanya dana tambahan kelurahan. Sekarang sudah tidak ada. Semua diperhitungkan di dana jauh. Nah, sedangkan dana jauh ini sekarang mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Ya, makanya itu, ayo kita teman-teman daerah kita dorong bersama untuk dilakukan reformasi terhadap peningkatan PAD. Ya, Pak, terkait dengan P3K Ya. tadi disinggung termasuk komponen dana jauh. Artinya hasil rekrutmen kami kemarin terkait P3K diakomodir oleh pemerintah pusat di daun akan ada penambahan untuk gaji P3K itu. nggak ada Pak. Itu yang di situ itu sudah termasuk perhitungan dari P3K. Makanya tadi saya bilang. Gitu ya. Kamu tadi apa betul Gus? Karena saya udah tahu. 99 miliar itu Pak. Iya, makanya 100 miliar lah keuntungan Pak. 99 betul Pak. Banyak Pak. miliar. Di teman-teman daerah ini memang pada ngejerit ya. Ya, Pemerintah pusat kadang-kadang memberikan ansor saja. Dulu pada saat rekrutmen P3K gajinya ditanggung oleh pemerintah pusat. Itu yang paling semangat Pak Lambok itu. Bahkan 100 orang titipan dia jebol semua. Ternyata setelah terrealisasi kita Perda itu dibahas antara kedua belah pihak Pak. Antara si Pemda dan DPRD. Iya enggak? Itu perda bahwa bahas itu ini perda.
Kalau perda tidak dibahas di DPRD. Salah satu fungsinya DPRD adalah pembentukan perda. Lalu muncul di PP 18 terkait hak keuangan DPRD. Di sana di pasal 12 ada salah satu yang menyebutkan penyebarluasan. Nah, ini penyebarluasan produk hukum. Salah satunya adalah perda. Lalu apa alasan berikutnya? Ini saya balik lagi ke di kode rekening. Di kode rekening kegiatan atau subkegiatan sosialisasi adalah kode rekening kegiatan umum. Artinya harus disetting dari awal kita pembahasannya dengan mitra, gitu ya, dengan OTC. Nggak bisa kalau nggak disetting dari awal, Pak. Apalagi sekarang Bapak Ibu sudah bisa melihat RKK dari masing-masing dinas-dinas melalui akun SPD-nya. Sudah bisa kan menggunakan akun SPD, Bapak Ibu? Bagus. Ini gimana kontrolnya kalau nggak bisa itu? Nanti kita di pertemuan next berikutnya, saya sarankan saya arahkan nanti untuk menyusun akun SPD bagaimana pembahasan di APBD-nya. Saya yakin kalau Bapak Ibu menguasai akun Bapak Ibu sendiri, ini Pemda akan kewalahan, gitu ya, karena tidak ada yang ditutup-tutupi kalau di akun SPD Bapak Ibu. Ya, tapi nanti next pertemuan berikutnya saja. Terkait yang menarik tadi, Bapak menyampaikan di pusat pemerintahan tadi alasannya alat mahal, solusi ke PSR bank. Sebenarnya kalau bank ini simbiosis mutualisme, dia ada parkir kan, meskipun ada dipakai nganggur gitu. Tapi apakah ada keengganan dari pihak sepeda atau yang lainnya yang nanti dalam tanda kutip ada pengurangan pemasukan gitu dengan digitalisasi itu? Saya menyampaikan di dalam tengah ini tapping box masih bisa dihitung pakai jari. Kalau kita lihat tadi pengalaman target 1 tahun 3 bulan selesai, ini kan menarik parkir ataupun di PBB itu banyak. Ya, sudah belum kita? PBB 2 belum di kita. Belum. Kalau Jawa Barat sudah. Betul. Jadi kenapa pemerintah pusat nggak mendorong ke pemerintah daerah untuk kita di solusi sudah jelas pakai CSR bank menyediakan alat tapping box-nya. Ya bukan bank himbara aja ya, bank yang lain pasti mau karena uang itu otomatis bisa diputar. Nanti kan dikembalikan lagi setelah mereka butuhkan Pemdanya gitu. Apakah ada sesuatu yang kurang menarik? Nggak bisa nanti nyimpen sedikit-sedikit ya, lumayan. Nah itu pemikiran buruk ya sebenarnya, tapi mudah-mudahan nggak terjadi di kabupaten kita ya. Nah itu Pak, terkait hal-hal dengan tadi ngaruhnya di mana? Ngaruhnya di belanja pegawai ngaruhnya di jabatan tunjangan mereka, jabatannya masing-masing dapat atau tidak. Lalu belanja pegawai dibatasi menjadi 30% dari total belanja APBD kita. Lalu selanjutnya bagaimana Pak? Tadi terkait P3K dan sebagainya. Lalu yang lagi heboh sekarang Wali Kota Bekasi ya. Wali Kota Bekasi terkait dengan perekrutan non-PNS. Nah ini ya, perekrutan non-PNS. Tapi Pak, kalau Pak Menpan sudah tidak ada lagi Pak, nggak bisa tuh pegawai honorer. Ya. Jadi saya punya cerita sedikit. Waktu tahun lalu saya ngajar guru-guru SD Pak, ya BOP ya, Bantuan Operasional Sekolah. Iseng Pak, gurunya tanya, Pak, SK saya yang buat atau yang tanda tangan adalah kepala sekolah. Sebelahnya nanya lagi, kalau saya Pak, SK saya itu yang buat adalah kepala UPTD. Terus sebelahnya ngomong Pak, saya juga Pak, SK saya yang buat itu kepala dinas Pak. Nggak mau kenal lagi Pak sebelahnya. Kalau saya Pak, SK saya itu yang buat adalah yang tanda tangan wakil
bupati Pak. Oh iya. Sebelahnya lagi mana Pak? SK saya Pak dari bupati. Untungnya nggak ada yang bilang Pak. SK saya Pak dari ketua DPRD. Untungnya nggak ada itu yang bilang ya. Enggak sih. Jadi kalau dari PNS tadi, SK mana yang benar dari sisi pengelolaan keuangan daerah? Kepala dinas? Berarti tahun 2021 ya, masih ada yang bilang Pak Covid itu haram loh Pak. Haram kalau masuknya dari belakang Pak. Kalau masuknya dari depan halal Pak. Ya. Ini pencegahan korupsi terkait proses perencanaan dan penganggaran APBD tahun anggaran 2022 dan APBD perubahan tahun anggaran 2021. Poin pertama adalah tahap dan jadwal proses perencanaan dan penganggaran sesuai dengan jadwal tepat waktu. APBD diberikan kemarin. Besoknya langsung diminta tanda tangan. Tapi di tempat lain ya, bukan tempat kita. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Keturunan nunggunya. Nggak bisa beda. Ya. Masalah poin pertama sebenarnya DPRD punya senjata Pak. Ada di pasal 313 Undang-Undang 23. Dengan harapan kita mau nggak mau, suka nggak suka tetap akan mengerjakannya. Sementara ada batas waktu yang ditentukan oleh pemerintah bahwa pengesahan APBD sebisa mungkin itu di bulan November, akhir November maksimal yang saya tanyakan. Karena kita dikasih waktu 60 hari kerja pembahasan APBD. Yes. Tetapi bahan tersebut diberikan kepada kami hanya 30 hari kerja. Sementara kita juga sudah 2, bahkan sampai 3 kali berkirim surat kepada Bupati untuk segera mengirim draft RAPBD tersebut. Yang jadi pertanyaan saya, tadi sanksi bisa kepada Bupati, sanksi bisa kepada DPRD, Dan dua-duanya. atau kepada dua-duanya. Kalau keterlambatan pemberian berkas RAPBD tersebut dari Bupati, sementara berakibat terhadap keterlambatan pembahasan dengan waktu 60 hari. Ini yang ketakutan kita, selalu ketakutan kita dari DPRD itu, kalau tidak disahkan di bulan itu, kita tidak dapat mendapatkan gaji 6 bulan karena keterlambatan pembahasan APBD. Sehingga kami kerja maraton bahkan sampai jam 10 malam untuk menyelesaikan pembahasan RAPBD tersebut. Kalau saya sudah berkirim surat 2 atau 3 kali dan ternyata mereka tetap telah mengirimkan berkas RAPBD tersebut, draft tersebut, kepada siapa saksi? Kepada kepala daerah. Terus kepada kami tidak ada masalah. Tidak ada. Karena DPRD masih hanya menunggu. Sementara untuk membayar gaji DPRD setelah itu disahkan, Nggak masalah. kalau tidak disahkan, terus uang yang mana untuk gaji kami? Nah, ini. Perda 1/12. Ya, ini kalau mau lewati dari tahun anggaran, jadi Perda 1/12 itu digunakan untuk belanja wajib mengikat. Jadi belanja wajib mengikat nggak ada masalah, bayar listrik, bayar gaji pegawai, segala macam itu dibayarkan. Tapi Perda 1/12 mendahului Perda APBD. Nah, yang peraturan Bupati. Ya, Peraturan Bupati. Ya, peraturan Bupati sambil menunggu APBD disahkan. Yes. Artinya gaji. Iya, bisa. DPRD tetap jalan. Jalan. Mereka yang kena sanksi. Iya. Jalankan kalau telat ya. Jalan. Jangan sampai telat ya. Itu rahasianya Pak. Nah, Pak, ini tahapan jalankan. Kalau ada surat harus kirim, segera buat, kita kirim untuk segera mengirim draft APBD.
boleh perubahan ini. Oh ini aja kan sudah dimulai nih pembentukan RKPD 2023, pembentukan perubahan RKPD 2022. Ini sudah dimulai Pak. Makanya di APD harus bisa dia jadwal dan tahapannya masih sesuai dengan Permenda ini yang sudah ditetapkan. Sanksi keluar ketika ada surat dari inspektorat Pak. 3 bulan. Target 1 tahun Selesai dengan 3 bulan. berarti kekecilan atau selama ini banyak bukti. Nah itu kan. Karena transaksinya tunai. Dikasih uangnya masuk ke kantong kanan, taksisnya kantong kiri Pak. Bagus ini. Bagus ini. Mantap. Gus, catat Gus. Ya, tahun berikutnya target dinaikkan. Catat Gus. Gitu. Nah, lalu bagaimana Pak? Jangan. Bapak Artinya hasil rekrutmen kami kemarin terkait P3K diakomodir oleh pemerintah pusat di DAU. Artinya DAU akan ada penambahan untuk gaji P3K begitu. nggak ada Pak, itu yang di situ itu sudah termasuk perhitungan dari P3K, makanya tadi saya bilang. Kok? Gitu ya. Kamu buat Belanja ya, belanja daerah ya. Terkait belanja pegawai dari APBD maksimal 3 dari total APBD. Kenapa Pak? Saya tanyakan tadi kenapa Bapak tanyakan tunjangan sekda, tunjangan kepala dinas. Yang APBD itu Pembahasan ya Pak? iya pembahasan ya, jadi pembahasan yang APBD itu kita bisa buat berdasarkan 12 ini ketika sudah 60 hari itu kok nggak dikasihkan draftnya oleh Pemda, ataukah kita sudah berapa hari, karena tadi yang dibilang seperti ketua tadi jelas ini terus. bukan begitu Pak. Jadi Bukan begitu. bentar Pak Ketua. Jadi intinya ketika sudah kita berikan waktu, berikan surat cinta itu dan sudah sampai angka 60 hari itu kok belum dikasihkan lagi draft itu, apakah kita langsung bisa membuat ini, ataukah kita sudah mencapai pertengahan waktu itu baru kita bisa buat ini? Kalau itu haknya kepada si Pemda Pak. Hak pembuatannya perkada masalahnya Pak, bukan perda, perkada, peraturan kepala daerah. Nanti peraturan kepala daerah mengeluarkan tadi perda seperti. Iya betul dah kira-kira. Betul Pak. Oke siap, berarti ini sama-sama paham teman-teman di DPRD dipahami termasuk ketua ini. Ya, siap. Artinya ketika sudah sampai angka 60 hari kerja atau 3 bulan kok pihak Pemda tidak memberikan draft RAPBD, kita wajib meminta perda seperti ini. Ayo. Kontrak dulu Pak Dede. Dan itu tidak akan kena sanksi pasal 311 dan 312 ya kan itu. Udah paham kali nanya. Siap. Terima kasih. Ya. Saya meminta kepada teman-teman badan anggaran terkadang karena kita mendapatkan PAD sebesar 25M itu juga bukan mudah. Sehingga kalau pengesahan APBD ini tidak seperti deadline waktu yang diberikan oleh kementerian yang maksimal di bulan November tadi, sehingga potensi dana insentif daerah yang kita dapatkan itu hilang. Intinya sebetulnya kami hanya memakai hati nurani lah, karena uang 25 miliar itu juga banyak. Nah sementara saya yakin ke depan kalau kita memakai tahapan tersebut dan setelah kita bersurat cinta tadi sebanyak 3 kali, mereka tetap telat dan hak yang 60 hari tapi tetap akan dipakai, saya pastikan dana daerah itu tidak akan dapat berlaku. Itu berdosa saya. Sehingga kan sama dengan nyiksa rakyat saya. Coba tolong jawab. Ini udah pakai hati nurani bro. Saya jawab. Jawab. Terkait jam nanti ya.
Dan itu juga kewajiban tahun dimulainya transaksi elektronik di Jakarta, Pak, gitu ya. Itu sudah mulai harusnya di transaksi non tunai. Bapak Sumarsono, silakan. Baik, terima kasih Bapak acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabipur. Yang saya hormati, waktu tidak ada ya, saudara wakil ketua dari Kabupaten Lampung. Oh ya, ada. Oh iya. Ya, saya hormati para anggota, pada juga Sekretariat Dewan, narasumber dan yang spesial ini ya, calon rektor. Sudah rektor. Tinggal dilantik aja. Tinggal dilantik aja. Dari Universitas Muhammadiyah Lampung. Yang berbahagia. Pertama, mari kita sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita sudah selesai melaksanakan pimpinan teknis anggota DPRD dan Sekretariat Dewan terkait dengan banyak hal. Yang terakhir adalah terkait dengan keuangan. Kedua kalinya selawat dan salam adalah selalu kita sering dilakukan pada dunia kita Nabi Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat kita lakukan sahabat Nabi Muhammad. Bapak dan Ibu semuanya, saya selaku ketua DPRD yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Lampung dan narasumber yang telah memberikan materi dari Universitas Muhammadiyah telah memfasilitasi kegiatan ini, dan kepada teman-teman para anggota DPR dan Sekretariat Dewan, mudah-mudahan bisa mencerna apa yang sudah kita dapat, apa yang sudah kita ikuti hari ini, sehingga bisa kita aplikasikan untuk kemajuan rakyat Lampung Tengah. Biar jangan lupa kita sampai hari ini masih terancam dengan COVID-19, bagaimana kita terus mengedukasi masyarakat terkait dengan pemulihan ekonomi, jaga kesehatan, dan lain sebagainya. Terakhir, karena kita sebagai anggota DPRD yang mana salah satu banyak hal terkait dengan kesejahteraan masyarakat, terkait dengan pemulihan keamanan tentu bertumpu terhadap APBD, dan sampai hari ini revolusi masih menjadi ancaman bagi kita semua. Mau berbuat apa kita juga bingung, karena itu sebuah keharusan dari kementerian. Dan tadi kebetulan ada dari orang kementerian sebagai narasumber tadi sampaikan belanja langsung belanja pegawai sebisa mungkin untuk sampai di 30%. Artinya 30% belanja pegawai dan 7% belanja pabrik. Justru hari ini sebaliknya, di kita yang terjadi adalah 69 belanja pegawai dan 31% belanja pabrik. Maka dalam Lampung sampai hari ini siapapun bupati, siapapun pemimpinnya tidak akan bisa, dan siapapun anggota DPRD-nya tidak akan pernah bisa mungkin akan janji-janji apa. Itu yang harus kita cermati. Dan ini terus kita lakukan edukasi, termasuk teman-teman tadi saya apresiasi terkait dengan jalannya ketua, tolong segera diterapkan. Tadi dipaparkan juga oleh ketua narasumber bahwa potensi terkait dengan yang potensi kebocorannya akan minimal. Ayo sama-sama kita dorong. Kalau memang perlu Komisi 2 nanti panggil pihak-pihak perbankan untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah, dan kita dorong, kita sedikit ancam pemerintah daerah, pasar mana wilayah bank A, pasar mana wilayah bank B untuk kenaikan retribusi E, sehingga jelas bisa
Bisa juga kita bekerja dengan perusahaan untuk meminta CSR-nya untuk sampling juga yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah. Artinya kita akan memiliki pembanding bahwa ya CSR dari bank A, CSR dari bank B dan lain sebagainya, progresnya seperti apa dengan yang langsung dikelola oleh pemerintah daerah. Karena jujur di kepala pegawai, kalau pegawai dikatakan pintar itu tidak, karena sistem sudah ada sebuah komputer itu, sistemnya sudah ada semua, tinggal mereka mengisi semuanya. Dan kebetulan di sini ada Pak Agus ya, Tuan Tenaga Honor, ada Pak Agus Amin. Rata-rata pegawai itu bagaimana mendapatkan nanti kita ubah lagi, tapi dengan pengabdian yang masalah terkait dengan tadi yang ada wacana minta sendiri-sendiri terkait reses, kita akomodir sepanjang ada fakta integritas tadi, yaitu urusan 3 bulan biasanya yang memfasilitasi ini seperti Rani, tolong disiapkan dokumen-dokumennya untuk reses ke depan kita sendiri-sendiri atau berkelompok kita akan saja. Karena di dalam tatip kita juga mengatur hal itu, boleh sendiri-sendiri dan boleh kelompok. Nah, tetapi karena kemarin kita ada beberapa banyak yang melakukan reses bikin dan itu sangat mudah untuk menemukannya, termasuk terkait dengan pengadaan makan minum dan lain-lainnya yang juga sebetulnya dibiayai oleh APBD tetapi tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga di beberapa kali reses terpaksa dilaksanakan secara berkelompok. Dan setelah ini ada keluhan, mudah-mudahan nanti kita reses sendiri-sendiri. Tapi nggak usah khawatir, mau kelompok sendiri-sendiri pemilunya ditunda. Nah, nggak usah terlalu bisa. Masa jabatan kita ini akan diperpanjang. Presiden diperpanjang. 2 tahun. Kemudian Bawaslu diperpanjang. Tapi nek semua kan diperpanjang yang komisioner. Nek termasuk BBRD. Tapi nek Perpres 33 diperpanjang nggak? Nah itu jangan. Kalau nggak mau berhenti aja. PAW kamu selesai kan itu. Silakan. Pakai duit kalau kamu 1 juta. Saya minta sama yang calon ganti kamu ke bawah. Pasti mau. Cair. Ya nggak bagus. Potong ke saya kalau di bawah kamu nggak mau, saya minta ini buat saya PAW kamu. Tapi kamu buat surat pengunduran diri. Itu kira-kira yang saya sampaikan, dan saya sebagai ketua DPRD sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Muhammad Wilapo dan lembaga pengabdian masyarakatnya, narasumber yang luar biasa, masih muda tapi sangat luar biasa menyampaikan materi, sekretariat dewan juga yang telah memfasilitasi ini semua, dan teman-teman yang sudah serius untuk ini, dan nanti setelah dari sini kita aplikasikan ini semua. Sangat luar biasa, tadi kita mendapat pencerahan bahwa sanksi itu tidak bisa diberikan kepada kita. Dan kalau memang eksekutif mau mencoba, kita borong. Ya, kita borong itu. Kalau mereka jual, bukan kita beli, tapi kita borong. Asik. Saya itu sampaikan, lebih kurang saya maaf, dan pada Allah saya mengampun. Saat ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini bimbingan teknis anggota dan sekretariat DPR di Kabupaten Lampung Tengah saya nyatakan selesai dan ditutup. Kirain kelalen. Bapak Ibu peserta yang hormati, akhirnya sampailah kita di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada Jalan Praktek hari ini adalah kegiatan peningkatan kapasitas anggota DPRD yang diselenggarakan bersama dengan Universitas Muhammadiyah Lampung. Tema hari ini adalah sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang pelanggaran keuangan daerah dan usaha. Pelaksanaan ini
melaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah diputuskan oleh DPRD. Diikuti sebanyak 50, walaupun sini hadir 44, karena yang 6 itu mohon maaf karena dia konseran, jadi tidak bisa dibuka. Selanjutnya pula kegiatan-kegiatan ini juga dihadiri juga oleh narasumber. Ya, dia disampaikan oleh narasumber yang berkaitan, yaitu dari Kementerian Dalam Negeri dan dari pemerintah daerah. Karena kita akan mengetahui sejauh mana sinerginya antara pemerintah daerah dan kabupaten dengan provinsi dalam hal penganggaran. Itu yang harapannya Pak setelah dia diserahkannya BIMTEK ini Pak, harapan kedepannya Pak untuk kerja di tahun 2022 setelah diadakan BIMTEK ini Pak. Harapan ini adalah BIMTEK yang pertama. Harapan kami adalah supaya kegiatan ini menjadi modal dasar anggota DPRD dalam hal penyusunan anggaran, karena kita akan menyusun anggaran laporan keuangan daerah, yaitu dan kita akan menyusun perencanaan karena perencanaan itu dimulai sejak sekarang ini sudah disusun, sehingga nanti di 2023 kita sudah mempunyai rancangan kegiatan sesuai dengan aturan-aturan yang ada, sesuai dengan undang-undang. Membuat BIMTEK ini Pak? Ya, kita tetap selalu ada agenda untuk melakukan bimbingan teknis, yang mana itu juga kita laksanakan pada hari ini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan daripada teman-teman anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah berkenaan dengan tugas-tugas fungsi pokok daripada anggota DPRD Lampung Tengah. Kedepannya apa Pak yang akan disusun lagi setelah BIMTEK ini Pak? Program kerja kedepannya Pak? Ya, kalau di BIMTEK utamanya adalah bagaimana kita dapat meningkatkan ilmu pengetahuan, kemudian bagaimana kita bisa meningkatkan ukuran kinerja daripada anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, yaitu pertama di bidang legislasi, kemudian bidang penganggaran, dan juga bidang pengawasan. Nah, mudah-mudahan dengan panduan dari narasumber, ilmu yang dapat kita terima dapat menuntun kita dalam hal tiga pokok fungsi daripada anggota